Perkenalkan, nama saya Fitri Aisyah, saya dari 22 S01. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi Turki. Aku mau cerita tentang sebuah negara yang punya kebijakan ekonomi yang unik. Soalnya, kebijakan ekonomi itu bisa dibilang beda sendiri. Kalau misal dibandingkan sama negara-negara lain, dalam menanggulangi masalah ekonomi, negaranya ibaratnya gini. Kalau semua negara lain mengambil kebijakan ekonomi untuk mulihin kondisi ekonominya, negara ini mengambil langkah yang justru berkebalikan sama negara-negara lain. Dan ternyata dampak kebijakan ini luar biasa banget. Mungkin ada di antara kamu yang bisa debat negara yang mau diceritain kali ini adalah Turki. Oke, sedikit latar belakang buat kamu yang mungkin begitu tentang ekonomi negara Turki. Jadi, dalam beberapa tahun terakhir, negara Turki lagi disorot banget nih sama dunia internasional karena tingkat inflasi negaranya tinggi banget. Berdasarkan data terbaru dicuri 2022, tingkat yang tadi Turki sampai tembus 79% inflasi itu bisa dibilang udah dalam status krisis evening class yang sangat mencemaskan. Artinya apa, kenaikan harga barang-barang di Turki itu cepat banget. Kamu bayangin aja, harga kebab yang jadi makanan sehari-hari di Turki bisa mengalami kenaikan harga yang lumayan tinggi tiap bulan selama bertahun-tahun. Dan dengan kata lain, daya beli masyarakatnya yang pakai mata uang lira terus menurun tajam. Tiap hari di sisi lain, nilai mata uang negara Turki yang disebut lira juga mengalami kemerosotan yang sangat mencemaskan. Coba kamu lihat grafik ini. Ini adalah penurunan nilai tukar mata uang lira terhadap dolar Amerika Serikat selama 10 tahun terakhir. Nggak cuma terhadap dolar Amerika, tetapi juga terhadap semua mata uang lain. Kamu lihat deh, gimana anjloknya nilai mata uang lira terhadap rupiah di tahun 2008. Nilai tukar lira terhadap rupiah itu sekitar 8.000 per 1 lira. Dan waktu strip ini dibikin di bulan Agustus 2002, 1 lira itu setara sama 820 rupiah. Bayangin, cuma dalam waktu 15 tahun, 2005, tong lira itu melemah 90% terhadap rupiah. Bisa kamu bayangin gimana mencemaskannya kondisi ekonomi negara Turki. Tingkat inflasinya tinggi. Tapi kamu tahu nggak, kenapa sih hal itu bisa terjadi? Apa yang terjadi dengan negara yang kita kenal dengan kulinernya yang khas dan para wisatanya yang sangat indah, dan nilai sejarah dan budaya yang luar biasa di kota Istanbul? Sebelum aku jelasin penyebabnya, aku akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang ekonomi negara Turki dan juga sejarahnya. Secara umum, negara Turki itu bisa dibilang adalah salah satu negara berkembang yang cukup menjanjikan dari sisi pertumbuhan. Jadi, negara Turki ini cukup stabil. Ini berada di peringkat 20 besar dunia. Ekonomi Turki sebagian besar ditopang sama sektor agrikultur, di mana Turki ini merupakan produsen penghasil gandum, susu, ternak, unggas, kapas, sayur, dan juga buah-buahan. Selain itu, Turki juga mempunyai industri elektronik. Penjualannya mencapai miliaran euro. Mungkin kamu nggak pernah dengar merek Pascal dan Beko. Tapi kedua barang ini berasal dari Turki. Sebetulnya adalah manufaktur elektronik rumah tangga yang peminatnya terbesar di dunia. Di tahun 2060 nanti, kalau gitu ekonomi Turki bagus-bagus aja dong. Kenapa sekarang negaranya malah ngalamin yang lebih hebat dan kejatuhan? Sabar, nanti kita bakalan bahas tentang itu. Tapi sebelumnya aku mau tahu kamu dulu ke 30 tahun yang lalu, ketika ekonomi negara Turki pernah ngalami krisis yang mirip kayak sekarang di awal tahun 90-an sampai 1994. Turki itu penanganan inflasi hebat, bahkan sampai 120%. Terus apa sih harus dilakuin kalau inflasi udah terlalu tinggi? Nah, kamu yang kuliah ekonomi pasti tahu deh, dalam teori ekonomi, kalau sebuah negara mengalami inflasi yang terlalu tinggi, maka bank sentral diharapkan buat mengambil kebijakan moneter dengan cara naikin tingkat suku bunga. Harapannya hal tersebut bisa meredam inflasi, dan saat itu bank sentral negara Turki, Detos Milima. Bayangin aja nih,
Kalau kamu nabung 10 juta rupiah dalam bentuk lira, dalam 12 bulan doang, tabungan kamu tuh udah bertambah jadi 35 juta rupiah. Hal ini tentu bikin masyarakat Turki berbondong-bondong gabung ke bank, dan bikin para pengusaha enggan buat minjem uang ke bank. Soalnya suku bunganya tinggi banget. Kondisi ini bikin peredaran uang jadi melambat, dan kenaikan harga bisa diperlambat secara bertahap. Akhirnya tingkat inflasi Turki saat itu berangsur-angsur menurun ke level yang wajar. Selama beberapa tahun ke depan, kebijakan moneter naikkan suku bunga buat meredam inflasi yang tinggi. Sebenarnya adalah rumus standar Adam. Kerjakan. Ekonomi yang mana udah banyak dipraktekin termasuk Indonesia. Tingkat inflasi Indonesia terlalu tinggi. Di tes balapan, waktu itu mencapai 50%. Bank Sentral Indonesia ngambil kebijakan naikkan suku bunga sampai 70%. Dampaknya tingkat inflasi perlahan menurun sampai balik lagi ke level normal. Cuma dalam waktu 2-3 tahun doang. Oke semua, sampai situ video yang saya berikan. Terima kasih.